Shalom jemaat Tuhan, mari bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan memuji Allah kita, Dia Allah yang setia dan benar. Haleluya. Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu di tempat ini. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu,
sukacita. Sekali lagi berikan kemuliaan pada Dia buat Tuhan. Come on. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Mari yang bersukacita bisa lambaikan tangan sama-sama bersama saya. Come on. La, 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 la. Haleluya. La, 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 la. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Sekali lagi lambaikan tangan bersama saya. La, 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 la. La, 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 la. Haleluya. La, 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 la. La, 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 la. Rohmu hadir di sini. Berikan kemuliaan paling meriah buat Tuhan. Amin. Yes, God. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk lebih dalam lagi. Amin. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak
bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, bersamamu Tuhan. Bersamamu Tuhan. Bersamamu hidup kami kan tenang. Bersamamu Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Mengalir penuhi kami, mengalir Sekali lagi nyanyikan sebagai pujian yang berkenan di hadapannya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Amin. Kami tenang dalam hadirat-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu Bapa. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang Amin. bersamamu Bapa. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang
bersamamu Bapa. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, worship in His holiness, till less of me and more of Him. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, worship in His holiness, till less of me and more of Him. There is no better moment than being in His presence, see His face and listen to His voice. I want to walk away from the glamour of the world and dwell in His house all the days of my life. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, worship in His holiness, till less of me and more of Him. I want to see you, Jesus. See Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, worship in His holiness, till less of me and more of Him. In this quiet place, secret place, I wait only for Him. In this quiet place, secret place, I wait only for Him. In this quiet place, secret place, I wait only for Him. In
Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus adalah Allah yang setia dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya berdoa kasih setianya selalu mengawal setiap langkah Anda. Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan welcome home bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online ini. Saya juga menyapa Jemaat Gereja Regional Jawa Timur, Bali, Lombok, Kepulauan Nusa, dan Australia. Saya percaya tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Dan saya juga mengundang Bapak Ibu Saudara yang belum mengikuti Connect Group, ikutilah Connect Group online dimanapun Anda berada. Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di layar berikut ini, maupun mengirimkan direct message ke Instagram gereja lokal masing-masing. Bapak Ibu Saudara, persiapkan diri Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang dibagikan di setiap ibadah online ini tidak pernah kebetulan. Itu selalu suara Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Dan Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita bersama-sama untuk menundukkan kepala dan berdoa untuk persembahan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan boleh menabur benih bagi kerajaan-Mu. Kami siap memberikan yang terbaik ya Tuhan, karena kami percaya segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kami, semua berasal daripada-Mu. Kami memberi dengan antusias ya Tuhan, kami memberi dengan sukacita, karena Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya. Amin. Untuk update informasi seputar gereja lokal Anda dapat melihat di dalam Instagram gereja lokal masing-masing di daerah Anda. Untuk memudahkan Anda dalam mengikuti ibadah online, Anda dapat mengakses melalui gms.church/streaming/Jatim Bali Nusa Aus, dan Anda juga dapat melalui YouTube GMS Sidoarjo. Tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video khotbah terbaru dari YouTube TS Lanitan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Di dalam menghadapi situasi dan kondisi yang tidak mudah hari-hari ini, mungkin di antara kita ada yang sedang mengalami pergumulan maupun tantangan di dalam hidup. Dan kami mau pastikan bahwa setiap Anda tidak sedang melaluinya sendirian. Oleh karena itu, melalui Prayer Center, kami rindu untuk mendukung dan menjadi rekan doa bagi setiap Anda. Caranya mudah, Anda bisa langsung menghubungi di nomor WhatsApp gereja yang tertera di layar kaca Anda, atau Anda bisa langsung direct message melalui Instagram gereja lokal Anda masing-masing. Kami siap untuk melayani dan menjadi partner doa bagi Anda. Tuhan Yesus memberkati. Mari menjadi berkat dengan membagikan kesaksian Anda dengan mengirim pesan di Instagram @gmssidoarjo. Jika Anda ingin memberikan persembahan maupun persepuluhan, Anda dapat mentransfer di nomor rekening sebagai berikut, yaitu di nomor BCA 088-2199345 atas nama Gereja Mawarcaran, atau Anda dapat men-scan QR Code berikut ini dan juga dapat menerima transfer melalui BCA Mobile, Sakuku, OVO, Dana, dan GoPay. Dan berikut adalah nomor rekening gereja lokal. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bawa hati kami Tuhan, untuk menyembah-Mu sekali lagi, Yesus Tuhan. Sungguh indah dan mulia.
berdiri bersama-sama. Mari katakan Engkau terindah. Bawa setiap kami untuk semakin dekat denganmu. Bawa setiap kami Tuhan untuk mengerti jalan-jalan-Mu. Untuk kami tetap tenang menghadapi segala sesuatu Tuhan. Allah Roh Kudus, hamba berdoa hadir di tengah-tengah kami. Jamah setiap hati kami. Hamba percaya Tuhan tidak ada pembatas ruang dan waktu antara kami dan umat-Mu. Hamba berdoa Tuhan, Engkau menerobos setiap hati, menjamah setiap hati, menyembuhkan setiap orang-orang yang sakit hari ini juga. Terima kasih ya Bapa buat kasih setiamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Allah kita. Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-27. Firman Tuhan berkata dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27. Ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara, bagaimana perjuangan seorang rasul bernama Paulus. Dia suatu kali bersama-sama dengan orang-orang, ya, dia untuk berangkat ke Roma, kemudian dia terdampar. Ya, di tengah lautan Rasul Paulus sudah memperingatkan kepada orang-orang di sana untuk jangan berangkat dulu, tetapi mereka tetap berangkat. Ya, saya bacakan dengan judul perikop kapal terkandas. Saya bacakan kepada Anda. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut.
kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang tidak kelihatan dan angin badai yang dahsyat terus menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Bapak Ibu Saudara, sungguh hebat hari itu perjalanan Rasul Paulus bersama dengan 276 orang yang bersama-sama dengan dia. Hari itu Rasul Paulus bisa saja sebelum dia berangkat itu dia bisa saja lari atau mungkin punya alasan, tetapi oleh karena prajurit memaksa dia, membawa dia untuk naik ke kapal itu. Kemudian dia berlayar bersama-sama dengan 276 itu. Bapak Ibu Saudara, tidak mudah hari itu ketika Rasul Paulus ada di sana. Mungkin bagi orang-orang di sana berpikir bahwa kamu ini siapa? Nahkoda kapal aja berkata masih bisa berangkat. Mereka mungkin cuma berkata kamu ini orang biasa, gak ngerti apa-apa. Tapi Rasul Paulus merasakan bahwa tidak akan lama lagi akan ada badai. Dia sudah berkata kepada mereka, tapi mereka tetap tidak percaya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan mereka sampai betulan terjadi badai. Dikatakan di ayat 14 bahwa mereka mengalami yang namanya angin timur, ya, badai angin timur, angin dari timur laut. Bapak Ibu Saudara, ketika badai ini mengamuk, kapal mereka terombang-ambing, bahkan dikatakan selama 14 hari. Selama 14 hari mereka berada di tengah lautan, dan selama mereka di tengah lautan itu yang lebih buruk lagi adalah bahkan di saat mereka tidak bisa melihat bintang. Karena pada zaman itu Bapak Ibu Saudara tidak ada kompas seperti kita. Ya, mereka bisa melihat kompasnya melalui siapa? Melalui bintang. Mereka melihat bintang. Jadi mereka tidak tahu harus mengarah kemana. Mereka tidak tahu harus berjalan kemana. Hari itu mereka cuma bisa berserah, bahkan dikatakan di ayat yang terakhir tadi dikatakan bahwa ayat yang ke-20, setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Bayangkan Bapak Ibu, mereka tidak tahu itu sedang malam atau pagi. Karena semua gelap. Cuaca hari itu sangat gelap sekali. Bahkan dikatakan bahwa dan angin badai yang dahsyat terus menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk menyelamatkan diri. Bapak Ibu Saudara, kata-kata ini sangat bergetar di hati saya. Putuslah pengharapan, ya. Putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri. Dikatakan seperti itu. Bapak Ibu Saudara, masa-masa itu sangat berat sekali. Sehingga mereka mau menyelamatkan diri saja tidak bisa. Mereka mau mungkin berkata aku mau melanjutkan hidup, sudah gak punya harapan lagi. Pilihannya kali ini cuma satu, mati. Bapak Ibu Saudara, ini yang hari itu yang mereka sedang alami. Mungkin hal ini juga sedang terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Mungkin hari ini sedang terjadi dalam kehidupan Anda. Bapak Ibu Saudara, di mana badai kehidupan itu menerpa. Di mana Anda mungkin merasakan bahwa badai kehidupan ini begitu berat sekali, bertubi-tubi. Belum lagi masalah ekonomi, keluarga, mungkin kesehatan, bahkan mungkin masalah-masalah lainnya yang begitu rupa menyerang dengan sangat dahsyat. Bapak Ibu Saudara, masalah gak perlu diundang, dia akan datang dengan sendirinya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita perlu hari ini mendengar suara Tuhan. Bagaimana respon hati kita ketika menghadapi badai yang seperti ini? Ketika menghadapi badai ini Bapak Ibu Saudara yang dihadapi oleh Paulus. Paulus memilih hari itu
untuk tetap tenang ketika dia menghadapi badai. Situasi seperti ini tidak gampang. Ya, orang-orang ketika menghadapi masalah atau situasi seperti ini, pilihan mereka ada dua, meneruskan hidup atau menyerah dengan keadaan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau Anda mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, maka saya akan mendorong Anda, pilihlah pilihan yang pertama. Teruslah hidup, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan tidak pernah menyerah dengan hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, di ayat 21 dikatakan seperti ini. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Kenapa Rasul Paulus berdiri dan berkata bahwa karena ada kerugian ini? Bapak, Ibu, Saudara, kehidupan mereka hari itu sangat, mereka sudah berpuasa, sudah gak mungkin lagi hari itu untuk makan. Karena apa? Karena sudah gak tahu lagi, harapan sudah pupus. Sebab dikatakan kalau Anda baca di ayat-ayat berikutnya, mereka itu melempar barang-barang mereka. Mereka melempar barang-barang mereka. Mereka terapung-apung, dikatakan ayat 19. Ya, dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Dikatakan dengan tangan mereka sendiri. Mereka membuang alat-alat itu, Bapak Ibu. Saya nggak tahu alat-alat itu, mungkin alat-alat untuk bertahan hidup berikutnya. Mungkin hal itu adalah barang-barang berharga dalam hidup mereka. Mungkin mereka membawa ketika mereka bepergian itu, kalau sebelumnya dikatakan mereka membuang barang-barang kapal. Ya, kemudian muatan kapal ke laut. Muatan kapal sudah dibuang. Kemudian hari itu yang harus dibuang lagi adalah apa? Alat-alat hidup mereka. Dengan tangan mereka sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, hari itu Bapak, Ibu, Saudara, diizinkan mungkin barang yang mereka bawa adalah emas, kalau ini emas. Atau mungkin ke uang mereka, atau barang yang mereka bawa mungkin mereka rindu berjumpa dengan keluarganya nanti bawa oleh-oleh. Dikatakan mereka membuang alat mereka. Membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Kalau hari ini mungkin alat-alat kapal itu pasti berguna, Bapak, Ibu, Saudara. Pasti berguna untuk kapal itu, tapi mereka harus buang itu. Bahkan mungkin hari ini dengan tangan mereka juga mereka lihat yang lain, yuk dibuang. Mungkin itu baju yang terbaik, mungkin itu barang-barang yang terbaik harus dibuang. Mereka buang semuanya. Bahkan oleh karena membuang itu pun mereka juga berpuasa. Mereka sulit untuk makan, karena mungkin barang-barang itu berharga. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin di tengah badai ini, krisis yang ada menghantam hidup Anda. Mungkin Anda harus membuang barang-barang berharga di dalam kehidupan Anda. Mungkin Anda harus membuang hal-hal yang mungkin Anda anggap berharga. Anda harus lempar itu ke laut. Anda harus lepaskan itu dengan tangan Anda sendiri. Saya percaya hal itu tidak mudah. Hal itu sulit. Anda harus melepaskan sesuatu. Oleh karena badai ini. Mungkin oleh karena krisis keuangan yang begitu rupa. Anda mungkin harus menjual mobil Anda yang terkasih. Mungkin itu mobil satu-satunya. Atau bahkan mungkin mobil sudah terjual. Tinggal sepeda motor mungkin. Untuk meneruskan kehidupan. Mungkin Anda berkata, Tuhan, kok badai ini begitu rupa ya Tuhan. Seolah-olah hari ini saya tidak bisa melihat bintang. Di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami. Kok badai begitu rupa, masalah bertubi-tubi datangnya. Mungkin ini sudah datang, debt collector mungkin sudah datang. Mungkin Anda berkata, Tuhan, pupus sudah pengharapan kami. Aku ikut Engkau Tuhan, tapi kenapa hari ini hal ini terjadi? Bapak, Ibu, Saudara, kalau itu bukan karena dosa, percayalah, Tuhan beserta dengan kita. Apa yang mungkin hari ini kita lepas, percayalah, one day Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan akan kembalikan lipat kali ganda. Tetapi kita harus punya hati dulu yang benar di tengah-tengah badai ini. Bapak, Ibu, Saudara, ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya sedikit berimajinasi, saya membayangkan ketika waktu itu kapalnya begitu rupa, terombang-ambing, posisi Paulus sangat tidak mudah. Dia bangkit
Bapak Ibu Saudara, dia mengambil sebuah langkah, yaitu mungkin hari itu keputusan dia bangkit, dia menyampaikan suaranya. Mungkin dia berpikir bahwa siapa yang mau dengar suara saya? Tetapi hari itu dia bangkit dengan penuh keberaniannya, dengan ketenangan hatinya. Dia bangkit. Dia berkata kepada orang-orang di sana, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Rugi besar, rugi banyak. Ada banyak hal-hal yang barang-barang harus dibuang di sana. Muatan kapal, muatannya berupa apa saja, barang-barang berharga atau apa, nggak tahu. Tapi itu semua dibuang. Mereka rugi besar. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu akan binasa kecuali kapal ini. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus bangkit dengan hati yang begitu rupa. Dia berkata bahwa kamu tetap bertabah hati. Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10 berkata bahwa kalau di masa kesukaran, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita tawar hati. Poin saya yang pertama adalah jangan menjadi tawar hati. Di tengah-tengah badai yang begitu rupa ini, jangan sampai kita tawar hati. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak orang ketika menghadapi masalah mereka tawar hati. Yang diserang itu Bapak Ibu Saudara, tahukah Anda, sadarkah Anda bahwa mungkin ekonomi boleh diserang, keluarga boleh diserang, kesehatan jasmani kita mungkin bisa diserang. Tapi jangan sampai Bapak Ibu Saudara, kita tawar hati menghadapi itu. Detik kita tawar hati, maka kecillah kekuatan kita. Firman Tuhan berkata jangan sampai kita tawar hati. Sebab ketika kita tawar hati, di Amsal tadi berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bapak Ibu Saudara, justru di saat badai seperti ini, bangkit, cari Tuhan, hampiri Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan. Jangan sampai hari ini kita jauh dari Tuhan. Justru saat-saat seperti ini Bapak Ibu Saudara, saat-saat indah untuk kita datang ke hadapan Tuhan. Sesulit apapun masalahnya, sesulit apapun hari ini, sesukar apapun hari ini permasalahan yang kita hadapi, jangan lari dari Tuhan, bahkan jangan tawar hati kita. Jangan sampai hati ini tidak percaya kepada Tuhan. Tawar hati berbicara apa? Sudah hilang pengharapan kita. Sulit untuk kita mempercayai Tuhan. Kalau Tuhan baik, kenapa keluargaku seperti ini? Kalau Tuhan baik, kenapa keuanganku seperti ini? Kalau memang Tuhan baik, kenapa saya harus menghadapi masa-masa seperti ini? Stop berpikiran seperti itu. Berpikirlah bahwa baik hari ini keadaan baik maupun buruk, Tuhan tetap baik. Rasul Paulus dia tahu bahwa dia melihat, saya percaya dia bukanlah orang yang tidak peka, dia orang yang sangat peka. Ketika dia berkata, dia sudah ngomong di awal bahwa kita jangan pergi, kita jangan berangkat, tapi orang tetap berangkat. Tapi dia tetap taat kepada tuntunan pemerintah yang ada, pemerintah yang hari itu menuntun dia. Tentara Romawi membawa dia tetap nurut. Dia tidak berbantah-bantah. Ketika dia masuk ke sana, ketika dia masuk dalam kapal itu, beneran terjadi sesuatu seperti yang dia dapatkan. Kalau istilahnya hari ini ketika orang itu berdoa, dia sudah diperingatkan tetapi gak bisa dielakkan lagi. Dia tetap hadapi. Dia hadapi itu dengan penuh ketegaran. Orang yang paling bisa ngomel itu adalah Rasul Paulus. Dia mungkin bisa ngomel yang pertama kali dan mungkin yang kalau Anda berkata, oh aku ketika menghadapi ini aku mau pahit hati saja. Rasul Paulus adalah orang yang pertama mungkin yang bisa pahit hati kepada Tuhan. Kecewa sama Tuhan. Tuhan aku ini rasulmu Tuhan. Tuhan aku ini sudah mengadakan mujizat Tuhan. Kenapa badai seperti ini harus saya hadapi? Bapak Ibu Saudara. Tapi Rasul Paulus tidak seperti itu. Dia hadapi itu dengan penuh ketegaran. Dia hadapi itu dengan respon hati yang benar. Dia tidak tawar hati, dia tidak menjadi kecewa. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia hadapi itu. Dia bangkit, dia berkata-kata kepada orang di sana. Sekali lagi saya bacakan kepada saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta,
Kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun dari kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Rasul Paulus tetap bangkit hari itu. Dia bangkit dengan segenap ketabahan hati, tidak menjadi kecewa. Dia percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong. Pengharapannya pasti. Seperti dikatakan Ibrani, Bapak Ibu, pengharapan kita itu seperti sauh bagi jiwa kita. Dia tetap kuat, dia tetap percaya. Kapal ini akan binasa, kita tidak akan binasa. Wow, iman yang kuat, hati yang tidak tawar ketika menghadapi kesukaran. Bapak Ibu Saudara, ini yang diperlukan. Ini yang kita perlukan hari-hari ini. Di saat-saat mungkin Anda menghadapi sesuatu, menghadapi suatu permasalahan, jangan sampai hati kita tawar. Dikatakan, ini yang luar biasa, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, semuanya pasti terjadi sama seperti dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus bangkit berdiri. Ya, dia bangkit berdiri, dia berikan kekuatan, dia kasih tahu buat mereka bahwa kita semua pasti selamat. Kalau hari itu saya mungkin berkata, kalau itu di posisinya, Anda dan saya pasti selamat. Percayalah, Tuhan menolong kita. Jangan tawar hati kita. Jangan bimbang hati kita ketika menghadapi permasalahan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, saya tulis dalam catatan saya. Yang kedua ini luar biasa juga. Percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Ayat 23 dikatakan, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karena karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Percaya kepada Allah dengan segenap hati kita. Yang kedua ini Bapak Ibu Saudara, percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Hal inilah yang membuat Paulus semakin kuat karena dia tahu bahwa Tuhan pegang kendali dalam hidupnya. Mungkin hari ini situasi sedang kacau dalam kehidupan Anda. Keluarga sedang kacau, ekonomi sedang kacau. Percayalah Tuhan sedang pegang kendali. Jangan takut, jangan bimbang. Karena ketika dia menyatakan kuasanya, ketika dia sudah berkata, ketika dia berfirman, pasti dia akan genapi. Dia berkata kepada Rasul Paulus, oleh karena kasih karunia, kamu dan semua penumpang ini, semua akan selamat. Anda dan keluarga Anda akan selamat. Bapak Ibu Saudara, ketika Anda mendapatkan kebenaran firman Tuhan ini seperti janji Tuhan yang melompat di dalam hati Anda dan Anda berkata, yes, aku percaya Tuhan. Saya dan keluarga saya mungkin gak bisa makan. Saya dan keluarga saya pasti dipelihara Tuhan. Tuhan pasti pegang kendali. Keuangan saya pasti Tuhan tolong. Pekerjaan saya pasti Tuhan tolong. Kehidupan saya pasti Tuhan tolong. Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan pegang kendali semuanya. Ketika Anda mempercayai hal itu Bapak Ibu, maka bagian Tuhan, dia akan turun tangan memelihara hidup Anda. Dari hari ke hari Bapak Ibu Saudara, saya belajar ketika mempercayai Tuhan dan segenap kehendaknya, memang tidaklah mudah. Tetapi ketika kita mau mempercayai dia, kita akan melihat mujizat. Lawan dari mempercayai Tuhan bahwa pegang kendali ini Bapak Ibu Saudara apa? Meragukan Tuhan. Meragukan Tuhan. Hal itu jangan pernah ada dalam hati kita. Kalau sempat ada, bertobatlah dan kembalilah. Saya pernah mengalami hal ini Bapak Ibu Saudara. Suatu kali ketika saya sedang menghadapi suatu masalah dalam kehidupan saya secara pribadi,
hari itu saya dan tim, rekan-rekan full timer, saya dan tim saya sedang naik mobil mengantar pembicara. Kita sedang berangkat dari sebuah kota di mana dulu kami melayani, saya dan istri saya melayani, dan full timer itu melayani, kayak berangkat menuju Surabaya. Selesai kami mengantar pembicara ini ke Surabaya, dalam perjalanan pulang itu, tiba-tiba di dalam hati saya cuma berkata kepada rekan saya dan istri saya, yuk kita berdoa berbahasa roh, sebentar saja. Kita percaya Tuhan pegang kendali atas semuanya. Mereka bilang amin. Kemudian kita berdoa berbahasa roh. Beberapa saat kita berbahasa roh, kemudian sampai satu titik saya berkata kepada rekan saya bahwa kan dia nyetir ketika pulang, saya bilang sama dia sebentar saya istirahat, saya tutup mata sebentar, saya tidur sebentar, nanti setelah saya bangun saya akan setir lagi. Karena badan saya sudah gak kuat, saya bilang. Kemudian di tengah-tengah perjalanan itu dia nyetir dengan kecepatan yang menurut saya tidak terlalu cepat, sekitar 40 km per jam. Dia cukup pelan kalau menurut saya. Di dalam perjalanan itu seketika detik, padahal saya barusan ngomong sama dia, saya cuma bilang saya tutup mata sebentar, saya baru tutup mata, tiba-tiba saya mendengar bunyi brak, sesuatu menghantam mobil kami. Kemudian gak lama kemudian saya mendengar ban kami melindas sesuatu dan krak, saya tiba-tiba berkata di dalam hati saya, oh no, ini bisa jadi orang yang kita lindas. Saya bilang Tuhan tolong kami. Sepersekian detik itu saya cuma berseru Tuhan tolong kami. Di tengah-tengah ada sesuatu yang kami lindas, saya berkata Tuhan tolong. Istri saya berteriak, Yesus tolong. Bapak ibu saudara, apa yang terjadi? Setelah itu kami keluar, kami lihat bahwa ada orang yang hampir ditabrak. Ya, jadi kami hari itu cuma kelihatan nabrak sesuatu, nggak tahu, tapi nggak tahu apa itu bagian dari sepeda motor orang itu. Tapi mobil kami baik-baik saja. Cuma bannya hari itu ban mobil kami bocor. Saya kaget nih bukan main. Dari situ saya cuma belajar bahwa pemeliharaan Tuhan apa? Orang ini tidak sampai celaka. Padahal kalau saya lihat itu truk tronton. Seringkali saya dengar berita kalau tertabrak truk itu gak mungkin ada yang selamat. Tapi hari itu selamat. Orang itu tidak sampai dilindas, sepeda motor, jadi truk itu berhenti tepat di depan sepeda motor itu, kelihatannya dia mau menyelip truk itu. Kemudian orang itu terjatuh, mungkin sepeda motornya keseret kemudian menghantam mobil kami. Saya gak tahu gimana ceritanya karena begitu cepat. Tetapi yang saya tahu bahwa Tuhan memelihara kami. Tuhan memelihara kami, Tuhan memelihara orang itu, Tuhan juga memelihara supir truk ini. Sehingga tidak ada sesuatu. Ketika kami tanya sama orangnya, Pak, apa yang terjadi? Anda tidak apa-apa? Dia berkata tidak apa-apa. Sudah tidak apa-apa. Kami nggak tahu kenapa dia tiba-tiba berkata bahwa sudah tidak apa-apa. Istri saya berkata bahwa, Pak, jangan guyonan, kok Anda bisa tertawa di tengah-tengah seperti ini? Ini kan kecelakaan, kok Anda bisa cengengesan gitu ya kalau dalam bahasa Jawanya. Dia bisa tertawa meringis, padahal yang celaka maksudnya dia juga parah. Mungkin dia tertawa, mungkin dia melihat bahwa dia tidak apa-apa. Mungkin dia sudah gak tahu lagi harus berekspresi seperti apa. Tapi singkat cerita, orang itu selamat, kami selamat, truk itu juga tidak apa-apa. Bapak ibu saudara, di masa-masa seperti itu Tuhan cuma ingatkan kepada saya, aku pegang kendali janji. Saya pegang kendali atas hidupmu dan atas keluargamu. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Masa itu adalah bagi saya, itu berat bagi saya. Saya ganti ban saya, kemudian kami pulang ke kota kami. Kemudian kita ngobrol semenjak dalam pulang itu Bapak Ibu Saudara, tidak ada satu orang pun yang ngantuk. Semua segar, ya. Tidak ada satu orang pun ngantuk, semua dalam keadaan segar. Sampai di kota itu saya bilang, kita bawa mobil ini segera ke bengkel, kita perbaiki. Hati saya Bapak Ibu Saudara, sedang hari itu
begitu gak kuat. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya Tuhan. Kalau tanpa Tuhan, saya pasti gak bisa melewati hal ini. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Bisa jadi saya marah, bisa jadi kami marah, bisa jadi kami meledak-ledak. Saya ini bukan tipe orang yang hari ini kalau orang melihat saya berkata, Pak Janji hari ini orangnya kalem ya, tenang. Dulu Bapak Ibu Saudara saya bukan tipe seperti ini, saya tipe orang meledak-ledak. Karena pada saat berjumpa dengan saya itu saya ingat istri saya bilang, dan saya juga ingat hari itu, dan rekan saya juga lihat bahwa ketika saya menghadapi orang itu Bapak Ibu Saudara, ini gak sengaja karena kami sedang ganti ban mobil, orang itu datang, saya itu pegang kunci ban. Jadi yang segitiga itu, kemudian saya pegang. Ada apa Pak? Saya pegang seperti ini, mungkin orangnya takut melihat saya gitu. Jadi dia, oh ya gak apa-apa gitu. Saya gak tahu. Tapi hari itu, saya ingat saya ini orangnya temperamen. Tapi ketika saya melihat gak ada maksud untuk saya untuk marah dan lain, gak ada. Justru apa yang bisa kami tolong, apa yang bisa kami bantu. Hari itu, Tuhan ajarkan saya bahwa semua situasi itu dalam kendali Tuhan. Yang kedua ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan ajarkan saya, dalam keadaan apapun percayalah, Tuhan pegang kendali. Jangan takut, jangan bimbang, percaya saja sama Tuhan, Tuhan yang pegang kendali. Yang ketiga, yang tidak kalah luar biasanya lagi dari yang saya pelajari dari Rasul Paulus ini, yang pertama adalah tidak tawar hati, yang kedua percaya bahwa Tuhan pegang kendali, yang ketiga, mujizat pasti terjadi bagi orang percaya. Pertolongan pasti terjadi bagi orang percaya. Apakah dibiarkannya orang percaya itu jatuh, kata firman Tuhan. 7 kali orang benar jatuh, 7 kali juga dia akan bangkit. Tuhan gak akan membiarkan orang benar itu jatuh sampai tergeletak. Dia akan angkat lagi orang itu. Saya belajar dari firman Tuhan ini. Ketika saya baca, iya, Rasul Paulus dan timnya diselamatkan Tuhan dengan cara yang sangat ajaib. Dengan cara yang sangat ajaib sekali. Kalau menurut saya itu ajaib karena badai begitu rupa, mengamuk begitu rupa, tapi mereka bisa diselamatkan. Sebab semenjak mereka makan, dikatakan seperti ini, ya. Dikatakan seperti ini. Malam ke-14 sesudah tiba, ke-14 tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam, anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah mendekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan hendak seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajurit, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Sesudah 14 hari lamanya, menanti-nanti saja, menahan lapar, dan mereka tidak makan apa-apa. Hari itu, karena itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu makan dahulu, hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan selai pun dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Setelah jumlah kami semua yang di kapal 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Bahkan kita lihat Bapak Ibu, mereka membuang makanan mereka, gandumnya dibuang. Setelah itu ini persiapan makan mereka. Dan ketika hari mulai siang mereka melihat suatu teluk rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan tuh sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Lihat Bapak Ibu Saudara, mujizat terjadi bagi orang percaya. Ketika kita tahu bahwa Tuhan pegang kendali, tidak akan lama lagi Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Sekalipun mungkin ada masa
Setelah Rasul Paulus mengatakan janji Tuhan itu, ada masa 14 hari lagi. Ada masa, ada jeda di tengah-tengah itu. Bapak Ibu Saudara, jangan menjadi takut, jangan menjadi kecewa, jangan jadi tawar hati. Justru tetap percaya kepada Tuhan. Kalau dia sudah berfirman, dia pasti akan genapi. Dan lihat apa yang terjadi. Mujizat terjadi bagi orang yang percaya kepadanya. Mujizat terjadi. Mujizatnya apa? Ketika siang hari mereka melihat daratan. Tuhan yang menyatakan kuasanya. Kemudian singkat cerita Bapak Ibu Saudara, kalau Anda baca di sini, akhirnya apa? Mereka semua selamat, mereka tiba di daratan itu. Tidak ada satu orang pun yang mati. Di tengah-tengah badai ini, di tengah-tengah badai yang hari ini dihadapi, bahkan kondisi yang dihadapi oleh bangsa kita ini, Bapak Ibu Saudara, percayalah kepada Tuhan, buat Tuhan pegang kendali. Justru Anda bangkit. Ini yang harus kita lakukan. Setelah kita tahu bahwa Tuhan pegang kendali, tidak tawar hati, Tuhan pegang kendali, mujizat pasti terjadi bagi orang percaya. Yang terakhir ini yang harus kita lakukan. Beranilah untuk bersaksi. Rasul Paulus menyaksikan kebaikan Tuhan. Dia ambil roti. Ini kesaksiannya dia. Dia mengambil roti sama seperti ketika Tuhan Yesus mengambil roti di malam perjamuan yang terakhir itu. Dia mengucap syukur. Dan kemudian mujizat terjadi yang pertama kali adalah mujizat yang pertama. Hati mereka menjadi kuat. Semua orang punya kekuatan yang baru. Percaya kepada Yesus. Anda tahu Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus bukanlah tipe-tipe orang yang mengeluh. Bahkan suatu kali ketika dia dihadapkan di penjara di Filipi, ketika orang punya kesempatan untuk melarikan diri, Rasul Paulus berkata kepada para tahanan, jangan melarikan diri. Hal ini terjadi lagi. Ketika banyak orang mau melarikan diri, dia berkata, stop, jangan melarikan diri. Stay di sini. Justru ketika kau stay di sini, kau akan selamat. Bapak Ibu Saudara, ketika masalah datang, jangan lari meninggalkan Tuhan. Stay dalam hadirat Tuhan. Tinggallah dalam hadirat Tuhan dan Anda akan melihat mujizat Tuhan. Jangan lari dari Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan di masa-masa seperti ini. Justru ketika Anda meninggalkan Tuhan, Anda tidak akan mendapatkan mujizat. Firman Tuhan berkata, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Tinggal dalam Tuhan. Justru di masa-masa seperti ini kita tinggal dalam Tuhan. Dan kita akan melihat mujizat Tuhan akan dinyatakan. Tidak akan lama lagi. Mungkin Anda akan mendapatkan pekerjaan baru. Tidak akan lama lagi. Anda mungkin pemulihan terjadi dalam keluarga Anda. Tidak akan lama lagi pemulihan akan terjadi di dalam keuangan Anda. Tidak akan lama lagi keluarga Anda akan dipulihkan. Tidak akan lama lagi Bapak Ibu Saudara, kesehatan Anda akan dipulihkan oleh Tuhan. Apapun itu sakit penyakitnya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi kita yang percaya hari ini, kita akan melihat mujizat itu akan datang dengan bersegera. Kita boleh tutup Alkitab kita. Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda hari ini, tetaplah percaya kepada Tuhan. Taruh iman Anda, hati Anda percaya kepada Tuhan. Jangan menjadi ragu, jangan menjadi bimbang. Sekalipun mungkin orang berkata bahwa ini zaman susah Pak, ini zaman sukar. Ini saat-saat yang sangat sulit. Percayalah kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Dia. Jangan lepaskan kepercayaanmu kepada Dia. Justru hari ini bertindaklah seperti Rasul Paulus yang berkata, staylah di dalam perahu ini, tinggallah dalam perahu ini. Maka kamu semua, kita semua akan selamat. Tidak ada satu orang pun yang di perahu ini yang akan mati. Bahkan dia berkata dengan jelas, bahkan satu helai rambutmu tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau Anda berkata dalam keluarga Anda, mungkin Anda berkata bahwa keluargaku gak punya harapan. Jangan bodoh. Jangan berpikir bahwa keluarga kita gak punya harapan. Keluarga kita masih punya harapan. Mungkin Anda berkata bahwa anakku gak mungkin berubah. Dia terikat narkoba, pasti akan jatuh seperti ini lagi. Jangan berpikir seperti itu. Siapa kita? Kita bukan Tuhan. Kalau Tuhan berkata orang itu masih punya harapan, maka orang itu kan punya harapan.
Jangan jadi Tuhan atas keluarga Anda. Mungkin Anda berkata, gak mungkin itu sudah karakternya, gak mungkin bisa berubah. Jangan berkata seperti itu. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ketika firman Tuhan berkata bahwa kamu dan sesi rumahmu akan diselamatkan, maka semuanya akan diselamatkan. Kalau firman Tuhan berkata kepada Paulus hari itu bahwa kamu dan semua orang yang ada di perahu ini tidak akan binasa kecuali perahu ini, maka hal itu pasti terjadi. Bapak, Ibu, Saudara, saat ini juga kalau hari Anda sedang menghadapi masa-masa sulit, masa-masa sukar dalam kehidupan Anda, jangan tinggalkan Tuhan, justru percaya kepada Tuhan. Jangan keluar dari kerumunan. Jangan memutuskan bahwa aku akan keluar dari gereja, aku mau tinggalkan semua ini. Mana mujizat Tuhan, aku sudah ikut Tuhan sedemikian rupa, saya sudah berdoa, saya sudah bergumul, saya sudah berpuasa, saya belum dapat keturunan. Saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, saya sudah layani Tuhan, tapi mana hari ini pemulihan atas keluarga saya? Mana pemulihan yang dikatakan terjadi atas keuangan saya? Kok tidak terjadi? Saya mau berkata kepada Anda, jangan tinggalkan Tuhan. Sebentar lagi Dia akan memulihkan keadaan Anda. Dia akan memulihkan keadaan Anda. Saya tutup ini dengan kesaksian saya. Kalau hari itu Bapak Ibu Saudara, kalau hari itu saya menyerah, saya diberikan tawaran hari itu. Datang ke suatu tempat supaya bisa dapat keturunan. Saya menanti-nantikannya. 2 tahun berjalan, 3 tahun berjalan, 4 tahun berjalan, 5 tahun berjalan. Di tahun yang ke-6, kami menerima keturunan. Bapak, Ibu, Saudara, tidak mudah bagi kami. Tidak mudah juga bagi saya. Sampai ada sebuah tawaran berkata bahwa datang ke tempat ini, nanti pasti dikasih keturunan. Tapi saya cuma belajar percaya satu hal. Suatu kali pemimpin rohani kami berdoa buat istri saya. Ketika istri saya sedang melayani hari itu. Kemudian pemimpin rohani kami berdoa ketika ditanya, Jen, kamu pengen apa? Doakan kami untuk keturunan. Ketika didoakan, dalam tahun depan saya lihat kamu gendong anak. Kemudian di tahun seperti yang beliau katakan, istri saya hamil dan maksudnya istri saya melahirkan dan kami punya anak yang pertama. Bapak, Ibu, Saudara, saya memutuskan hari itu untuk tidak meninggalkan Tuhan. Saya percaya mujizat itu pasti terjadi dari pihak Tuhan. Bukan dari siapapun, tapi dari Tuhan. Mungkin Anda berkata, saya sudah datang ke dokter sama, saya sudah datang ke lebih dari 10 dokter. Kami melakukan bagian kami. Tapi kami melihat sisanya Tuhanlah yang berperkara dengan cara yang ajaib. Bapak, Ibu, Saudara, Anda mungkin sudah bergumul. Anda mungkin sudah melakukan banyak hal. Mungkin Anda sempat merasakan bahwa putus pengharapan. Datanglah kepada Tuhan. Datanglah hari ini mendekat kepada Tuhan. Haleluya. Anda boleh tutup Alkitab Anda. Mari datang ke hadapan Tuhan. Thank you, God. Terima kasih Tuhan. Apapun hari ini menjadi pergumulan Anda. Apapun hari ini menjadi badai Anda. Mungkin hari ini situasi Anda gak bisa melihat bintang. Mungkin hari ini oleh karena situasi ini Bapak Ibu Anda gak bisa lagi melihat matahari. Seolah-olah tidak ada matahari. Seolah-olah tidak ada bintang. Sehingga Anda tidak bisa melihat hari ini seperti apa. Ketika orang tidak bisa melihat bintang, tidak bisa melihat matahari. Itu seperti kehilangan pengharapan. Mungkin hari ini yang sedang Anda alami seperti itu. Badai bertubi-tubi, masalah bertubi-tubi. Mungkin Anda ditanyain, kapan punya anak? Kapan hari ini keluargamu dipulihkan? Kapan hari ini keuanganmu dipulihkan? Mungkin ada yang menawarkan sudah tinggalkan Yesusmu. Percaya, mungkin orang berkata kalau kamu tinggalkan Yesusmu, kamu pasti akan seperti ini, seperti ini. Bapak Ibu saya mau berkata,
Buat apa kita mendapatkan sesi dunia ini tapi kita kehilangan keselamatan kita? Kejarlah Yesus. Sebab ketika kita punya Yesus, kita punya segalanya. Inilah menjadi keyakinan Rasul Paulus sehingga dia berkata bahwa dia bangkit berdiri dan berkata kepada orang-orang di sana, kamu semua harus stay di kapal ini. Sampai menantikan mujizat Tuhan. Dan mujizat pun dinyatakan. Mari taruh kedua tangan kita di dada. Seperti ini. Thank you God. Bawa semua pergumulan Anda di hadapan Tuhan. Apapun hari keadaan hati Anda, bawa semua di hadapan Tuhan. Mungkin oleh karena beratnya beban ini, Anda sempat mau mundur dari Tuhan, Anda sempat mau meninggalkan Tuhan. Semua berkata, tinggalkanlah segala pikiran bodoh itu dan kembali kepada Tuhan. Syekirala rabata kata karalaya rabata kata karalaya. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Katakan lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini Anda sedang menghadapi badai yang begitu berat dalam kehidupan Anda, yang mungkin membuat Anda berkata bahwa aku ingin mundur Tuhan dari semuanya. Capek Tuhan, kok seperti ini terus? Mungkin Anda sempat mau berpikir shortcut, sama seperti para prajurit tadi. Mereka ingin melepaskan sekoci itu, ingin melarikan diri dari sana. Mungkin Anda berkata, ambil shortcut aja, udahlah berbuat seperti ini aja. Yang penting dapat uang, yang penting hari ini keluargaku bisa makan. Stop berpikiran seperti itu Bapak Ibu. Sebentar lagi Tuhan ingin menyatakan mujizat dalam hidup Anda. Jangan tinggalkan Dia. Jangan melakukan suatu tindakan-tindakan yang gegabah. Pikirkan sekali lagi. Rasul Paulus berkata kepada orang-orang di sana, stop, jangan lakukan itu. Sebab semuanya pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Betul, semua dipelihara oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan keluar dari rencana Tuhan.
Mungkin oleh karena pandemi ini, Anda mungkin harus di PHK. Mungkin oleh karena pandemi ini, usaha Anda turun. Mungkin oleh karena pandemi ini, ada banyak hal kerugian yang Anda terima. Saya mau berkata kepada Anda, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan menjadi kecewa. Lari, mendekatlah kepada Tuhan. Jangan tinggalkan kerumunan. Mungkin hari ini ada banyak hal yang ingin mengecewakan hati Anda. Yang mungkin Anda berkata bahwa, aduh, kok semua ini terjadi ya? Aduh, kok semua itu terjadi ya? Saya mau berkata kepada Anda, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan menjadi kecewa. Justru hampiri Tuhan. Jika itu Anda, Bapak Ibu Saudara, Anda yang sempat berkata, itu saya yang sempat kecewa. Itu saya yang sempat mengalami masa-masa itu. Taruh tanganmu kembali lagi di dada. Saya ingin berdoa bagi Anda. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku berdoa saat ini Tuhan, biar damai sejahtera melampaui akal dan pikiran turun memelihara hati umat-Mu. Biar mereka tetap tenang menghadapi badai ini Tuhan. Dan tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pegang kendali. Ku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan. Jika sempat pikiran ini lari ke sana kemari, ingin mencari suatu solusi yang salah. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni umat-Mu. Ku berdoa juga Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada mereka yang hari ini Tuhan, sempat mengalami hal-hal yang seperti yang hamba katakan, bahkan jauh lebih lagi. Ku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat dengan cara yang ajaib itu turun dalam kehidupan mereka. Kau nyatakan kuasa-Mu, Kau nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan bersegera Tuhan, Kau nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku berdoa saat ini juga Tuhan, kuasa-Mu mengalir. Anugerah-Mu mengalir dalam kehidupan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan setiap hati. Jika hati yang sempat tidak percaya kepada Tuhan, Kau pulihkan kembali Tuhan. Dan hari ini juga aku berdoa Tuhan, pulihkan juga setiap keadaan keuangan anak-anak-Mu. Pulihkan hari ini pekerjaan mereka. Pulihkan hari ini Tuhan keluarga mereka. Pulihkan hari ini Tuhan anak mereka Tuhan. Pulihkan hari ini Tuhan kehidupan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Mari bersama-sama dengan saya katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Hamba berdoa Tuhan saat ini juga Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap anak-anak-Mu yang bergumul Tuhan di areal keturunan Tuhan.
Mungkin dokter berkata engkau mandul. Terima kasih untuk setiap diagnosa. Sudah menjadi bagian mereka, para dokter, untuk mendiagnosa kita. Saya juga dulu sempat dinyatakan mandul. Tapi Tuhan bisa mengubahkan sebuah status itu dengan caranya yang ajaib. Mungkin hari ini orang berkata bahwa ada masalah. Mungkin itu oleh karena miom, atau mungkin karena ada kista mungkin. Aku berdoa saat ini Tuhan, Kau sembuhkan miom, Kau sembuhkan kista Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini, Anda yang sempat bermasalah di areal keturunan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan, Kau berikan keturunan ilahi buat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu. Mari angkat kedua tanganmu jemaat Tuhan. Aku berdoa Tuhan, damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran itu turun dalam hati umatmu, menjagai hati mereka. Sekalipun badai datang Tuhan, permasalahan datang, kami bisa tetap tenang bersama denganmu. Kami tetap bisa berdiri tenang di hadapanmu. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Justru di saat badai seperti ini Tuhan, aku berdoa Tuhan, bangkit anak-anak-Mu Tuhan, untuk bersaksi, menyatakan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi mereka Tuhan. Pulanglah hari ini, jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hiduplah terus takut akan Tuhan. Dan ku berdoa, hamba berdoa melepaskan berkat atas anak-anak-Mu. Apa yang mereka kerjakan dengan kedua tangan mereka, Kau buat berhasil. Terimalah segala berkat Tuhan yang terbaik ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan. Bersama-sama dengan saya katakan, amin.